Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak M. Rizky Ismail, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Penyaluran Air Limbah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan sistem penyaluran dan pengelolaan air limbah domestik Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Di sini saya Rahmadiana Putri selaku moderator dan pemateri dan rekan saya Omar Tanyang Lisandra Sihombing. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Kecamatan Semarang Barat adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang didominasi oleh aktivitas pemukiman, perdagangan, dan jasa. Saat ini air limbah domestik di wilayah tersebut sebagian besar dibuang langsung ke saluran drainase atau tanah tanpa adanya pengelolaan, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air, eutrofikasi, dan penyebaran mikroba patogen. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 dan target RPJMN tahun 2015 sampai 2019, untuk sanitasi layak diperlukan sistem pengelolaan air limbah komunal yang terencana. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perencanaan sistem penyaluran air limbah dan instalasi pengelolaan air limbah IPAL dengan teknologi anaerobic buffer reactor atau ARB dan anaerobic filter atau AF di Kecamatan Semarang Barat. Untuk sistem ini sendiri dirancang untuk menekan biaya, meminimalkan dampak lingkungan, dan menciptakan solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, untuk metodologi ini ada beberapa poin. Poin pertama itu yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri didapat dari survei lokasi, untuk penentuan kondisi fisik wilayah, lokasi IPAL, luas lahan, dan kualitas limbah, BOD, COD, TSS, minyak, lemak, pH, dan lain-lain. Selanjutnya ada data sekunder, di mana data sekunder ini adalah data jumlah penduduk, rekening PDAM pelanggan, peta tata ruang wilayah atau bisa kita sebut dengan RT/RW, baku mutu air limbah domestik berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, dan harga satuan pokok kegiatan atau HSPK Kota Semarang. Yang kedua ada penentuan klaster, di mana pada wilayah ini dibagi menjadi 5 klaster berdasarkan distribusi penduduk untuk meminimalkan dimensi IPAL, kebutuhan lahan, dan biaya pompa dengan total penduduk 40.048 jiwa. Selanjutnya ada perencanaan sistem penyaluran air limbah atau biasa kita sebut dengan SPAL, di mana untuk perencanaan sistem penyaluran air limbah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem slow shower yang digunakan untuk wilayah dengan kepadatan tinggi dan topografi datar. Dan yang kedua itu ada pipa PVC tipe AW dengan diameter 100 sampai 250 mm yang digunakan untuk jaringan penyaluran primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada perencanaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, yang terbagi menjadi tiga, yaitu teknologi ABR dan AF. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa teknologi ABR dan AF ini adalah metode pengelolaan limbah secara biologis menggunakan proses anaerob atau tanpa oksigen, di mana kedua teknologi ini memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam limbah, di mana teknologi ABR dan AF ini digunakan untuk efisiensi tinggi dengan biaya operasional rendah. Selanjutnya ada media filter jenis sarang tawon yang digunakan untuk menyaring padatan tersuspensi. Dan yang terakhir itu ada sistem cluster,
yang memiliki unit IPAL dengan kapasitas dan desain yang disesuaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke dalam hasil pembahasan, yaitu di mana penentuan debit perencanaan itu didapat dari pemakaian rata-rata selama 3 bulan dari perusahaan produk air minum, yang di mana dari Desember 2016 sampai Februari 2017. Pemakaian air bersih per orang per hari adalah 1.180,6 liter orang per hari. Debit air limbah ditetapkan dari 80% pemakaian air bersih sehingga didapatkan debit air limbah adalah 144,5 liter orang per hari. Next. Ya, di sini dijelaskan bahwasannya ada karakteristik influen air limbah, yaitu kualitasnya terdiri dari BOD yaitu 162 miligram per liter, yang dimana baku mutunya yaitu 30 miligram per liter. COD-nya 268 miligram per liter, yang dimana baku mutunya yaitu 100 miligram per liter. Minyak dan lemak, hasil analisisnya adalah 20 miligram per liter dan baku mutunya 5 miligram per liter. Amoniak itu 48,57 miligram per liter, sedangkan baku mutunya yaitu 10 miligram per liter. pH pH-nya yaitu 6,95, sedangkan baku yang disarankan adalah 6 sampai 9. Total coliformnya yaitu 22 kali 10 pangkat 8, sedangkan baku mutunya yaitu 3000 mpn per 100 mili. Next. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan unit IPAL yang digunakan, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya, yaitu direncanakan merupakan kombinasi dari dua unit yang berbeda, yaitu ABR atau anaerobic Bevelet reaktor dan anaerobic filter, disingkat ABR dan AF. Kompartemen anaerobic filter diletakkan setelah kompartemen ABR. Media filter yang digunakan adalah media sarang tawon. Debit perencanaan besar sehingga IPAL terbagi menjadi beberapa unit secara paralel untuk mendapatkan efisiensi yang optimum. Semua klaster memanfaatkan lahan kosong atau fasilitas umum yang ada, kecuali klaster 3. Klaster 3 memanfaatkan jalan permukiman, sehingga unit IPAL direncanakan tipikal. Berikut ada diagram dari semua klaster yang ditetapkan itu sama, yaitu dari awalnya itu sumur pengumpul atau disingkat dengan SP, lalu dimasukkan ke dalam anaerobic Bevelet reactor atau ABR, lalu akan diolah dengan anaerobic filter atau AF. Next. Ya, ini adalah pembagian klaster. Jadi untuk pengolahan limbah dibagi menjadi 5 klaster, yaitu terdiri dari klaster yang pertama yaitu Salaman Loyo, yaitu terdapat 3.624 jiwa. Klaster 2 Karangayu 3.664 jiwa. Klaster 3 Cabean Bojong Salaman yaitu 12.072 jiwa. Klaster 4 Kerobokan yaitu 15.604. Sedangkan klaster 5 yaitu Karangayu terdiri dari 5.332. Dari klaster ini yang terpadat adalah di klaster 4 yaitu Kerobokan yang terdapat jiwa 5.604. Oke, klaster yang pertama itu melayani 3.624 jiwa atau sekitar 908 kakak. Debit air limbah domestik sebesar 7,4 liter per detik. IPAL terbagi menjadi 3 unit ABRAF sehingga debit pengolahan untuk satu unit adalah 2,5 liter per detik. Hasil perencanaan unit IPAL terdiri dari bak pengendap, anaerobic Bevelet reactor atau ADR dengan 4 kompartemen dengan satu kompartemen anaerobic filter. Dimensi total IPAL yang dibutuhkan adalah 15,65 meter dikali 6,8 meter kali 4,2 meter dengan kualitas efluent COD dan BOD masing-masing 21,5 mg per liter dan 8,95 mg per liter. Klaster 2 yaitu Karangayu terdiri dari 3.660 jiwa, sekitar 916 kakak. Debit air limbah domestik sebesar 7,5 liter per detik, tidak berjauh-jauh beda dari klaster yang pertama.
IPAL terbagi menjadi 3 unit, yaitu ADR-AF, sehingga debit pengolahan 1 unit adalah 2,5 liter per detik. Hasil perencanaan unit IPAL terdiri dari bak pengendap, anaerobic bachelor reaktor dengan 4 kompartemen dan 1 kompartemen anaerobic filter. Dimensi total IPAL yang dibutuhkan adalah 16,55 meter dan 7,4 meter dikali 4,05 meter dengan kualitas efluent CO2 dan BOD masing-masing 19,29 mg per liter dan 7,98 mg per liter. Next. Baik, kita masuk ke klaster 3, yaitu klaster 3 itu melayani 12.072 jiwa. Dikarenakan keterbatasan lahan, membuat IPAL pada klaster ini dibuat 1 unit, tipikal untuk pelayanan 100 hingga 150 kakak. Debit air limbah domestik untuk 150 kakak adalah 1,5 liter per detik. Lalu hasil perencanaan unit IPAL terdiri dari bak pengendap, anaerobic reaktor, dan 5 kompartemen dan 1 kompartemen anaerobic filter. Dimensi total IPAL yang dibutuhkan adalah 15 meter dikali 1,9 meter dikali 3,6 meter dengan kualitas efluent COD dan BOD masing-masing 19,29 mg per liter dan 7,98 mg per liter. Lalu ada klaster 4 melayani 15.604 jiwa sekitar 5.147 kakak. Debit yang diolah adalah 26,3 liter per detik. IPAL terbagi menjadi 4 unit ABR AF sehingga debit pengelolaan untuk 1 unit adalah 6,67 liter per detik. Hasil perencanaan unit IPAL terdiri dari bak pengendap, 5 kompartemen anaerobic buffer reactor atau ABR, dan 1 kompartemen anaerobic filter atau AAF. Dimensi total IPAL yang dibutuhkan adalah 20,35 meter, 20,35 meter kali 12 meter kali 3,7 meter dengan kualitas efluent COD dan BOD masing-masing 19,26 mg per liter dan 8,93 mg per liter. Lalu ada di klaster yang terakhir yaitu klaster 5, Karangayu melayani 15.604 jiwa, yaitu sekitar 110 liter per detik yang dibagi menjadi 3 unit ABR sehingga debit pengelolaan untuk 1 unit adalah 6,67 liter per detik. Hasil perencanaan ini terdiri dari bak pengendap anaerobic buffer reactor dengan 4 kompartemen dan 1 kompartemen anaerobic filter. Dimensi total yang dibutuhkan adalah 15,05 kali 84 meter dikali 4,2 meter dengan kualitas efluent COD dan BOD masing-masing 20,19 mg per liter dan 7,44 mg per liter. Maaf, tadi ada kesalahan. Klaster 5 yaitu Karangayu sekitar 535.332. Next. Oke. Lalu kita masuk ke dalam biaya investasi dan operasional. Investasi per kakak itu yaitu ada klaster yang pertama terdapat biaya Rp5.473.267. Klaster 2 yaitu Rp4.756.602. Klaster 3 Rp3.983.256. Klaster 4 Rp2.748.470. Dan klaster 5 yaitu Rp3.110.944. Lalu terdapat biaya retribusi bulanan. Klaster 1 dan 2 dan 3 5 juta. Klaster 4 terdapat 3 juta. Klaster 5 4 juta. Next. Lalu kita masuk ke kesimpulan yang terakhir yaitu yang pertama, sistem pengelolaan air limbah domestik dirancang menggunakan shallow sewer untuk penyaluran dan teknologi ABR-AF untuk pengolahan. Yang kedua, pembagian klaster meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan lahan yang dibutuhkan, dan mengoptimalkan biaya. Lalu yang ketiga, biaya investasi dan operasional yang dirancang tergolong rendah dan terjangkau bagi masyarakat. Yang keempat, pengolahan ini dapat mengurangi dampak pencemaran air secara signifikan dengan kualitas efluent sesuai baku mutu lingkungan. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian saja pemaparan hasil diskusi kelompok kami.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.